Oke, Assalamualaikum. Kembali di konten pemagahan diri sorangan. Sudah lama nggak bikin konten buat pemagahan diri sorangan. Siapa yang harus dipapagahan? Tapi pada dasarnya konten pemagahan diri sorangan adalah untuk pemagahan diri saya sendiri. Seperti itu ya. Oke, seperti judul thumbnail ya, bahwa faktanya sebenarnya adalah penderitaan menjadi seorang kreator ya, menjadi apalagi saya bergerak di bidang media seperti ini, kayak nge-YouTube, kayak bikin microblog di Instagram dan lain sebagainya, juga meliput observasi ke lapangan, riset, mengumpulkan data, lalu direkap, bikin post proses dalam proses penggodogan hasil observasi di lapangan itu di post processing, mengeditnya dan menyiapkan narasi, bikin copywriting, tulisan dan sebagainya. Ya, tugas-tugas kreator seperti itulah. Untuk yang bergerak di media dalam, tujuannya apa? Tujuannya adalah tentu untuk awareness, kesadaran apa yang menjadi suatu bentuk keresahan diri kita yang tengah terjadi di kehidupan kita dalam bersosial dan bermasyarakat, tentunya seperti itu ya. Dan yang menjadi kegelisahan yang paling menyebalkan gitu, di luar konteks saya berkarya, karena saya menjadi kreator dengan tujuan value tertentu yang dituju, seperti sampah. Tapi siapapun yang nonton sampah tentu tidak akan ramai ya. Saya twist jadi bikin konten dinosaurus. Tentu kami sadar betul kelemahan-kelemahan apa yang kami punya dalam membuat konten, dari video, kodek, lighting, komposisi yang tentunya terus kami evaluasi dan belum pada tahap maksimal. Seperti itu. Tentang sampah, buang sampah di lingkungan tapi ada dinosaurusnya, kan itu out of the box ya. Tapi di luar konteks masalah value ataupun isi materi yang saya ingin paparkan, malah orang-orang memagahan untuk jadi saya sedih sebenarnya untuk menceritakannya, YouTuber kaya gitu. Money! Gitu kan, seolah-olah saya tuh udah kaya, udah banyak duit gitu dari membuat konten, padahal ya tidak. Bahkan teman-teman pun baraya boleh bebas ya untuk berkarya menjadi apapun yang menjadi suatu bentuk keresahan, dibuatkan menjadi sebuah visual dan audio, boleh berupa suara, gambar, tulisan, itu boleh gitu. Tidak harus nge-YouTube seperti ini. Apapun itu, berupa tulisan, berupa apa, yang penting benefitnya adalah untuk kebaikan kita bersama sebagai manusia dalam bermasyarakat. Contoh seperti konten yang sampah, yang ada dinosaurusnya itu tujuannya itu memang sampah gitu, karena kalau sampah doang tidak ada yang nonton. Tapi orang-orang malah fokus jadi YouTuber itu kaya, seperti Atta Halilintar, seperti apa, duitnya banyak. Saya aja nggak pernah lihat apa yang seperti itu. Kadang-kadang yang paling menyebalkan adalah dari kita semua adalah ada gitu di ketika bertemu tatap muka dengan saya, kamu harusnya sukses tuh kalau mau belajar ke YouTuber itu di daerah kita, di daerah saya gajinya udah 30 juta sebulan. Kayak gimana anjir? Dulu tuh dia nge-YouTube-nya sama saya lihat orangnya yang ngomong sama saya tuh, itu kerjanya luntang-lantung, pengangguran. Saya yakin tuh dia kelihatannya nggak kayak yang kerja gitu. Dan si YouTuber itu yang gajinya konon 30 juta, 35 juta itu saya tahu siapa dia gitu, tapi dia masih kerja di orang lain gitu kan. Kalau gajinya segitu, berkali lipat-lipat UMR daerah saya gitu kan, bisa sampai 10 kali lipat lebih, itu nggak usah kerja di tempat orang dong. Kalau sebulan seperti itu kan ada sesuatu kan. Jadi orang mengira hanya untuk ekonomi saja gitu. Jadi nilai uangnya saja di mata mereka, itu yang menjadi menurut saya sangat menyebalkan. Dan mereka itu seringkali terjadi seperti fenomena gunung es. Itu saya sangat sebal sekali. Saya sebenarnya bosan untuk mendebat mereka. Biasanya saya berburu kabur atau saja gitu. Mereka tidak tahu perjuangan di belakangnya seperti apa, dan saya pun mereka tidak mengira bahwa saya tidak riset gitu kan. Apa yang terjadi, kebijakan-kebijakan YouTube, keputusan-keputusan YouTube, itu saya tahu, saya riset. Dan untuk menjadi kaya pun saya tahu, bahkan menggunakan cara kotor pun, cara yang licik, dilarang oleh hukum, itu bisa menjadi viral.
Itu sebenarnya saya tahu caranya, cuman bedanya saya tidak mau melakukannya. Saya tidak mau melakukan cara seperti itu. Saya lebih baik berjualan saja, bala-bala. Itu lebih lebih masuk di akal. Apalagi bisnis online seperti ini yang saya jauh-jauh hari, beberapa tahun, bahkan di 2013 sudah masuk ke yang begini-beginian, seperti jualan di Microstock seperti itu, desain grafis saya sudah tahu. Dan itu memberatkan kreator bahwa hukumnya bisnis ekonomi di digital itu memang untuk hal positifnya adalah memperlebar lapangan pekerjaan, tapi sisi negatifnya adalah kita itu dikontrol oleh Google, oleh YouTube ya, yang kadangkala mereka itu sebagai yang punyanya aturan itu tidak mudah bagi kita sebenarnya gitu. Tapi saya nge-YouTube dan juga seperti konten ini memagang diri seorang untuk menasihati diri saya sendiri, minimal satu orang aja yang punya manfaat dari uh, benefit value apa yang saya sampaikan dalam paparan materi ya. Dan itu saja sudah cukup bagi saya sebenarnya ya. Jadi untuk buang stres, untuk membuang apa yang menjadi suatu bentuk keresahan bagi diri saya, eh, pada dasarnya untuk orang di sekitar saya, diri saya sendiri, ya minimal satu orang dua orang lah mendapatkan manfaat dari bentuknya bebas, bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, bisa dari visual, bisa dari audio, bisa dari tulisan. Itu saya lakukan semuanya. Bahkan teman-teman bisa lihat literasi saya di beberapa channel yang kalian bisa ikuti saya ya. Tidak perlu saya sebutkan lah, silahkan cari sendiri, jangan kedul. Dan untuk masalah menjadi viral ataupun apa itu bukan tujuan goal saya ya, karena untuk viral itu belum tentu menjadi suatu bentuk manfaat. Kadang hal-hal yang negatif menjadi bahan konsumsi publik yang nggak ada faedahnya sama sekali, dan itu saya sebenarnya tidak suka. Tapi untuk komoditi ekonomi untuk beberapa orang itu adalah sumber cuan, tapi saya tidak. Saya lebih baik dagang bala-bala saja, meskipun untungnya 1.000 dan tidak cukup untuk membayar biaya produksi YouTube saya, tapi itu lebih halal dan lebih tenang bagi saya dan lebih fair. Saya tidak mau menjual isu yang ibaratnya membuat orang menjadi resah, tapi solusi konkretnya nggak berubah gitu. Bahkan substansi permasalahan apa yang jadi keresahan mereka itu hanya sekadar viral saja ditonton orang, tapi masalahnya tidak selesai. Untuk apa? Saya tidak ke sana gitu. Saya bisa saja seperti itu, tapi saya tidak gitu kan, karena itu pilihan. Dan kalau teman-teman yang merasa lebih paham, lebih pintar ketika bertemu dengan saya gitu, memagahan ini itu, ya kenapa tidak Anda saja yang melakukannya, saya bantu gitu. Tapi dengan catatan harus benefit value-nya yang positif. Ternyata kebanyakan dari yang saya tanya, Pak Nedi kamu harusnya begini dan begitu. Ya udah aja, kamu aja yang bikin, saya bantu. Tidak mau. Saya nggak bisa ngomong di depan kamera, ya untuk apa? Kami ini bergerak di bidang digital, tentu melakukan riset, melakukan penelusuran, mengumpulkan informasi, data sebanyak mungkin. Kami terus melakukan seperti itu ya. Bahkan update-update teknologi, apapun itu yang ibaratnya menunjang dan mempermudah kinerja kami, ataupun aturan yang berlaku, baik dari dampak sosial yang tidak tertulis maupun aturan baku yang diinginkan oleh Google, YouTube, dan media yang lain mereka inginkan, itu kami ikuti, kami pelajari. Tapi kadang-kadang banyak orang yang terlalu money oriented, kegiatan-kegiatan seperti ini harus apapun menghasilkan uang dan memperkaya diri dengan sekian juta, bahkan siapa yang tahu. Saya sebenarnya tidak percaya, dan bagaimana ya, itu susah gitu. Banyak di komunitas kami, di komunitas YouTube, di komunitas kreator, banyak yang dari sekian ribu orang kan yang bisa menjadi tujuan sumber nafkah, tidak semuanya gitu. Jadi banyak fenomena gunung es yang tidak mereka ketahui, hanya bayangan semata, tidak konkret gitu kan, berusaha untuk menasihati kami yang apaan sih ini, cuman permukaannya doang, seperti itu sangat menyebalkan dan saya tidak suka sebenarnya ya. Dan yang saya harapkan adalah banyak juga itu kesadaran bagi orang-orang bahwa mereka hanya menilai cangkang luarnya saja. Contoh saja seperti ini ya. Orang-orang terdekat Anda, misalkan gaji ayah Anda, gaji ibu Anda
ataupun gaji anak Anda yang terdekat itu kan sangat dekat sekali ya, jalinan kedekatan ring satu, malahannya ring satu keluarga. Gajinya berapa mereka? Bisa 1 juta. Apakah Anda tahu benar-benar segitu? Lihat gitu konkret, tah gaji nanti dibayar kudu nungana segitu, 1 juta gitu. Kan belum tentu. Bahkan seorang anak aja minta uang ke ibunya, kan nggak mau tahu ataupun nggak, tidak peduli mau minta 2.000 1.000 harus ada, nggak mau tahu. Itu anak Anda itu kekanak-kanakannya seperti itu, bahwa untuk menjadi kreator itu harus money oriented seperti itu sangat menyebalkan. Jadi terlepas dari substansi apa yang awareness ataupun kesadaran yang ingin kita bagikan, dari keresahan kita untuk berupa video yang ada solusinya gitu, tidak ke situ, malah fokusnya adalah sabar subscriber guys boga gaji can. Itu sangat nonsens, itu sangat menyebalkan bagi saya pribadi ya. Ya, tidak ada skill ekonomi yang paling jago pun ahli ekonom yang tahu bahwa baru ketemu orang set, nggak tahu latar belakangnya siapa, komanya siapa, tahu gitu uangnya 1.000 2.000 itu apa lah gitu, pengeluarannya segimana, kayak yang gue udah tahu gitu. Kan belum tentu. Sekalipun ada orang ahli ekonom ataupun ahli marketing yang mengetahui keuangan, duit saya sabar kasih, tidak akan sampai akurat. Dan itu pun perlu keilmuan yang sangat disiplin, memiliki disiplin ilmu yang tinggi. Tapi kami yang kreator tuh gaji sih itu mah 25 juta 30 juta juga diajar kasih itu bakal dibayar gak ilmunya. Yakin mereka akan memberi formula ilmunya yang benar-benar. Kami di komunitas pun kadang-kadang di komunitas kreator pun nggak semuanya gitu terbuka dengan formula rahasia dapur mereka gitu. Ada yang sangat dirahasiakan, kadang ada juga cara-cara yang dilarang oleh YouTube, oleh Google, bahkan oleh pemerintah juga dilarang, tapi mereka mencari nafkah dengan cara seperti itu. Kami tidak. Jangan sampai Anda melakukan hal seperti itu, saya sarankan jangan. Kita itu harus sebagai kreator menjadi problem solving, apa yang menjadi keresahan masyarakat kita, baik lingkungan ataupun sosial, hal-hal baik, cari solusinya. Problem solving berupa video, tulisan, audio, dan sebagainya. Gunakan media sebaik mungkin gitu. Nah, asli nyebelin banget, bukan kreator, bukan youtuber, bukan ahli-ahli yang mendekati bidang-bidang kreator seperti kita, tapi mereka itu ngasih tahu wawasan seolah-olah kreator yang sederajat sama kita gitu. Ya kalau dia udah pintar mah ya bikin sendiri, dan itu sangat menyebalkan. Tukang memagahan bari kumanena kreator lain, youtuber lain, fotografer lain, desain grafis lain, penulis lain. Siapa mereka? Pengangguran yang sibuk untuk menilai surface analitik saja gitu, fenomena gunung es, dan itu sangat menyebalkan bagi kita. Maka dari itu ya, untuk pilihan jalur-jalur apapun informasi yang diberikan, boleh entertain, boleh edukasi, tapi kembali menjadi pilihan-pilihan jalur kreator itu sendiri ya. Apa benefit yang mau disampaikan, entah hanya hiburan semata tapi tidak ada edukasinya, nggak apa-apa gitu, itu terserah mereka. Tapi kalau saya ya seperti ini, saya memposting apa yang saya suka, dan saya sebenarnya disuruh untuk disarankan untuk YouTube untuk fokus di satu bidang, tapi saya tidak. Saya malas karena saya terlalu banyak suka hal. Jadi ibaratnya mah jika karedok gitu, jika lotek segala sayuran dibebaskan gitu. Kalau mereka dari YouTube sendiri menyarankan fokus satu kreator, misalkan olahraga unggul, saya akan campur. Saya senangnya seperti ini, dan itu dijamin tidak menghasilkan profit. Malah konten seperti ini kan perlu profit, perlu lighting, perlu listrik, perlu kuota, perlu kamera, perlu tenaga waktu untuk ngedit, perlu observasi untuk biaya riset mencari materi, betul kan ya. Yang penting terlepas dari siapapun itu ya, berkarya ya sah-sah saja, karena yang penting bidang-bidang profesi yang bisa mencari ruang mencari nafkah bisa menjadi solusi agar kita menjadi individu ataupun manusia yang lebih baik, seperti itu, baik di sosial maupun masyarakat.
Seperti itu saja apa yang menjadi keresahan saya dari konten membanggakan diri sorangan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di membanggakan diri sorangan selanjutnya. Dadah. Semangat pejuang beras yang halal.